Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 7. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kebahasaan dalam teks prosedur. Untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Teks prosedur menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Teks prosedur juga menggunakan penomoran untuk menjelaskan langkah-langkah atau kegiatan membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan penomoran dalam teks prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara runtut. Ciri yang kedua yaitu adalah menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Contoh kalimatnya yang pertama adalah cobalah untuk merasakan resep terbaru dari rumah makan ini. Contoh yang kedua yaitu cobalah hasil masakannya hari ini. Kalimat imperatif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara lisan kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi turun. Yang kedua, secara lisan kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, penggunaan partikel lah. Yang keempat, penggunaan inversi. Dan yang kelima, pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Ciri yang ketiga dalam kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kata ganti orang kedua. Karena sebagian besar teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, partisipan atau pembaca atau pendengar dari kalimat-kalimat tersebut adalah orang kedua. Penulis menempatkan pembaca atau pendengar sebagai partisipan teks prosedur. Pembaca atau pendengar sebagai agen dari tindakan yang dikemas dalam kalimat-kalimat imperatif. Contoh kalimat kata ganti orang kedua yang pertama adalah bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Yang kedua, jika kalian ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus bisa menghargai orang lain. Yang keempat, ciri kebahasaannya adalah penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Ibu akan memberikan beberapa kata, yaitu penggunaan konjungsi. Yang pertama, sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tak kala, sementara, begitu, seraya, selang, selama, sambil, demi, setelah, sesudah,
sebelum, sehabis, selesai, seusai, dan hingga. Terakhir yaitu sampai. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu adalah menggunakan kata keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang sudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks tertentu, keberadaan keterangan kalimat sangat penting. Ciri-ciri keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan bukan unsur utama kalimat. Yang kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Yang ketiga, jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Demikian tadi untuk materi kita, yaitu adalah kebahasaan dalam teks prosedur. Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk peserta didik Ibu kelas 7 yang sudah mau menonton bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.